Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Sobirin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Petarungan. Yang saya hormati teman-temanku sekalian, teman satu tirok yang ada di SMP Negeri 1 Petarungan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Fuad Satril Bowo dari unit kerja SMP Negeri 2 Petarungan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk sub materinya bimbingan guru pencas orkes dalam pengembangan bakat olahraga peserta didik di SMP Negeri 2 Petarungan Kabupaten Pemalang. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang yang pertama, yang kedua adalah maksud dan tujuan. Bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang pertama, visi Kabupaten Pemalang atau Peraturan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pemalang yang ketiga, manajemen P3K dan penilaian kinerja P3K. Untuk bab tiganya ada nilai dan etika OPD, rencana strategis struktur organisasi tata kerja SMP Negeri 2 Petarungan dan manajemen tupoksi P3K di SMP Negeri 2 Petarungan. Bab 4 rencana kerja. Rencana kerja bimbingan guru pencas orkes dalam pengarahan bakat olahraga peserta didik di SMP Negeri Petarungan. Dalam program kerja 5 tahun ke depan nantinya yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 2 Petarungan, dan untuk tahun pertama pada tahun 2023 bentuk kegiatannya adalah seperti pada tema bimbingan guru pencas dalam pengarahan bakat olahraga peserta didik di SMP Negeri 2 Petarungan. Tahap kegiatan yang pertama adalah melakukan pendekatan pada siswa. Yang kedua, melakukan pendataan siswa prestasi. Yang ketiga, melakukan pencarian bakat, dan yang keempat, melakukan pemanduan bakat. Output hasil kegiatan tersebut yang pertama, membantu menemukan potensi diri peserta didik. Di sini dari tahap tadi yang pertama, nanti kami bisa menemukan peserta didik yang mempunyai potensi tersebut dari kedekatan yang berdaya kepada siswa. Dan untuk yang kedua itu memperoleh data berprestasi. Data berprestasi tersebut saya dapatkan dari hasil pencarian yang saya lakukan pada masa siswa, pada saat penerimaan siswa di tahun masuk ajaran baru. Dan untuk memperoleh data prestasi saya lakukan ketika pada saat proses KBM yang saya lakukan. Dengan hal tersebut saya bisa mengetahui potensi yang ada pada anak ketika pada saat melakukan penilaian, dan itu acuan untuk sebagai daftar anak-anaknya prestasi nantinya. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah ini adalah sebagai wadah bagi anak-anak yang berpotensi mempunyai bakat di bidang olahraga, baik itu bidang olahraga yang tunggal, permainan, atau yang sifatnya game. Untuk terakhir, untuk penerapan nilai berakhlak yang pertama adalah untuk tahap pertama penerapannya pada nilai adaptif, tahap kedua pada nilai akuntabel, tahap ketiga pada nilai adaptif juga,
Yang keempat adalah nilai kolaboratif. Rencana tahun yang kedua di tahun 2024 bentuk kegiatannya mengelompokkan siswa-siswi berdasarkan potensi yang dimiliki di bidang olahraga menurut tingkat kemampuan yang dimiliki anak berdasarkan hasil seleksi. Tahap kegiatannya melakukan tes sesuai dengan bakat yang mereka yang akan dikembangkan. Untuk yang kedua, mengelompokkan hasil tes yang dilakukan peserta didik. Dan yang ketiga, mengarahkan peserta didik ke ekstrakurikuler sesuai dengan hasil tes yang telah dilaksanakan. Pada tahap ketiga di tahun 2025, fokus pada bentuk kegiatannya melakukan musyawarah guru sekolah untuk membuat eskul olahraga di sekolah. Tahap kegiatannya yang pertama membuat ekstrakurikuler bersama teman satu mapel atau satu rumpun. Yang kedua membuat program ekstrakurikuler. Setelah kami membuat sebuah ekstrakurikuler yang akan dikelompokkan berdasarkan cabur masing-masing, saya nanti membuat program ekstrakurikuler tersebut yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Yang ketiga, melaksanakan program ekstrakurikuler. Pada tahun keempat, penekanannya pada bentuk kegiatan menjadikan ekstrakurikuler olahraga sebagai program unggulan sekolah. Tahap kegiatannya adalah melakukan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain. Yang kedua, mengikuti perlombaan tingkat pelajar. Yang ketiga, melakukan studi banding ke sekolah lain. Untuk tahun yang kelima, tahun terakhir, tahun 2027, bentuk kegiatannya adalah pembuatan kelas olahraga. Tahapannya melakukan promosi ke sekolah terdekat, khususnya pada sekolah-sekolah yang mempunyai atlet yang nantinya akan bisa diteruskan atau dikembangkan di tingkat SMP. Yang kedua, melakukan pendataan pada saat penerimaan siswa baru khususnya jalur prestasi olahraga. Dan yang ketiga, melakukan satu kelas khusus olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fuad yang telah memaparkan hasil karyanya sebagai guru Penjas Orkes. Saudara menyampaikan bahwa saudara mengungkap bagaimana melakukan siswa-siswa berbakat. Sudah disampaikan dalam paparan tadi, mulai dari tahun pertama melakukan bimbingan guru Penjas Orkes, kemudian memberikan pengarahan kepada peserta didik, sampai dengan tahun yang kelima itu melakukan pembuatan kelas olahraga. Sesuai dengan paparan saudara tadi, kami tangkap adanya pendataan siswa yang berprestasi. Coba saudara jelaskan bagaimana proses awal sampai dengan akhir untuk memperoleh data siswa yang berprestasi. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk proses yang saya lakukan pada saat pencarian data prestasi, saya lakukan, saya bersama teman dari pihak sekolah juga melakukan pengambilan data itu berdasarkan pada pertama kali atau penerimaan siswa baru. Pada penerimaan siswa baru ini kan ada jalur masuknya, ada zonasi, ada zona prestasi dan afirmasi. Ya, pada zona prestasi tersebut saya manfaatkan nama-nama atau anak-anak yang mempunyai
dijadikan sebagai pengembangan nantinya yang akan saya terapkan di program saya dari tahap tahun pertama sampai tahun terakhir 2027. Itu Pak. Baik, untuk yang kedua, apa yang saudara lakukan setelah memperoleh data anak-anak yang berprestasi atau anak-anak yang berbakat? Setelah saya mendapatkan data dari hasilnya masing-masing, itu kan ada sesuai cabur, seperti ada cabur atletik, bulu tangkis, permainan, bola basket, voli. Nah itu nanti akan saya masukkan ke dalam eskul. Di eskul tersebut nanti dilakukan pembinaan yang arahnya nanti untuk kegiatan-kegiatan pada saat Kopdar. Nah itu bisa digunakan atau dimanfaatkan baik dari anak tersebut bisa mengembangkan apa yang dia punya, dan kami juga pihak sekolah memfasilitasi biar nanti bisa tercapai